Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMK Negeri 1 Rembang yang saya banggakan, marilah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memaparkan materi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, nanti materi akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Suswanto, yang kedua Ibu Endang Tri Karyati, dan nanti materi yang ketiga adalah Bapak Sugeng Wardiono. Monggo Bapak Ibu, nanti setelah materi disampaikan agar aktif rekannya, Bapak Ibu bisa belajar dari calon guru penggerak angkatan 9 yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Untuk motivasi pagi ini nanti di pagi ini, yang pertama saya akan memberikan sebuah diseminasi di sini. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah di SMK Negeri 1 Rembang. Yang pertama, agar bersemangat ya, nanti kita semuanya akan speaking dulu. Nanti ikuti saya semuanya. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, haha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Kalau berarti fokus, kalau fokus berarti nanti tidak tertawa. Siap? Silakan berdiri, Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3 bareng. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, haha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, lebih cepat lagi. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, haha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bapak-bapak yang hebat, luar biasa sekali. Di pagi ini masih fokus untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Rembang. Oke. Yang pertama, untuk pagi ini nanti saya akan memberikan sedikit apa yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yakni di pagi ini nanti kita akan mengadakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, utamanya di lingkungan SMK Negeri 1 Rembang. Tadi kita sudah SPP bersama. Mas Bapak Ibu? Terima kasih untuk materi ini. Kemudian untuk hari ini materi kita adalah ada beberapa. Yang pertama adalah apa itu disiplin positif, dan ini dikajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Next, Bu. Oke. Kemudian di sini kita akan membahas sebuah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu semuanya tentunya sudah tidak asing dengan siswa kita ya, bahwa Bapak Ibu semuanya setiap hari pasti sudah belajar di lingkungan sekolahnya masing-masing tadi, di kelasnya masing-masing dengan semangat yang luar biasa. Dan apa sifat lingkungannya? Yang pertama adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mau berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah kita ikuti, yakni kurikulum merdeka.
Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, sekarang ada teori kontrol. Bapak Ibu semuanya, di sini nanti kita akan mempraktekkan. Oke, sekarang coba Bapak Ibu dan teman Anda di sebelah Bapak Ibu semuanya, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Jadi kita ibaratkan di sini tugas adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bapak Ibu semuanya mengepalkan tangan, kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Misal di situ ada emas atau mungkin di situ ada uang 200.000. Kemudian yang dimana di sini uang itu harus dijaga, tidak boleh jatuh dan kemana-mana. Maka di sini tugasnya adalah sebagai rekan Anda yang satunya membujuk agar rekan yang di sampingnya mau membuka tangan tersebut. Kita coba dengan waktu 60 detik. Coba lakukan itu dengan teman di sebelah. Ibaratnya adalah tangan di sebelah Anda adalah berisi emas. Kemudian teman di sampingnya mencoba untuk merayu, dibuka. Mau apa tidak? Bagaimana? Dengan cara apapun, mungkin dengan dirayu, mungkin dengan dikasih sesuatu, dengan dibuka. Kalau tidak, yes, cukup. Oke, sekarang saya tanya, Bu Iis Hidayati, bagaimana? Apakah mau membuka? Tidak mau membuka. Oke, tidak mau. Alasannya apa? Ya, karena dia mungkin merasa berharga sekali di tangannya sehingga dia tetap dipaksa untuk membuka jika dia tetap tidak mau membuka. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya bahwa teori ini dengan membuka itu sekarang memaksakan apa yang akan kita pasangkan. Ternyata apakah Anda atau dia membuka tangan Anda? Tidak ya, tidak ada yang mau ya. Coba, maka alasannya apa coba? Kenapa nggak mau membuka tadi? Sangat berharga. Kemudian lagi, ketika menutup tangan, mengapa alasan Anda atau tetap menutup kepala tangan? Sama tadi ya, sangat berharga. Kemudian sesungguhnya siapa yang punya kendali di sini? Diri sendiri. Oke, bagus. Jadi masing-masing punya kendali di masing-masing diri sendiri. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. Benjamin Lester. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, dan ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, sekarang ada di sini positif. Sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut, apa itu disiplin? Silakan, sepengetahuan Anda dari Pak Mukodam ini, apa itu disiplin, Pak? Menaati aturan yang ada. Oke. Terima kasih, bagus. Oke, Pak Ali, silakan, apa itu disiplin? Tepat sesuai waktunya. Tepat sesuai waktunya. Bu Rohimah, apa itu disiplin? Sesuai dengan aturan. Oke. Mbak Dian atau Bu Dian, apa itu disiplin? Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Sekarang kita lihat apa itu pengertian disiplin dan bagaimana implementasinya. Next. Jadi disiplin yang selama ini kita tahu adalah membuat aturan yang ketat, memaksa siswa dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah memberikan semacam punishment atau reward. Kita lihat bahwa menurut Thierry Gosen dalam bukunya Restricting School Discipline di tahun 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yakni disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin bukan memaksa dan sebagainya, tapi apa? Belajar. Karena disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam. Kemudian di sini adalah kekuatan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Di sini ada nilai kebajikan dari sifat positif manusia,
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai ini adalah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan yang bersifat universal. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah memberikan materi ini kepada anak-anak didik Bapak Ibu semuanya di kelas dan memberikan beberapa contoh tentang kebajikan universal yang ada. Di sini ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kemudian ada kejujuran, keamanan, pelayanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, toleransi, di mana saat sekarang ini bangsa kita sedang mulai terkoyak untuk toleransinya karena kita sedang bineka tunggal ika, di mana kita harus bisa memberikan arahan kepada anak didik kita dan diri kita sendiri untuk saling menghargai atau bertoleransi. Kemudian ada percaya diri, kerjasama. Kita sering membuat anak-anak kita atau menyuruh anak-anak kita untuk saling bekerjasama. Kemarin mungkin Bapak Ibu di kita P5 membuat sebuah proyek di mana satu dengan lainnya bekerjasama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian ada empati, kreativitas, menghargai, baik dan rendah hati, ketegasan dan juga gotong royong. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya. Ini yang sering kita bingung Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah menyampaikan ke anak atau memberikan anak, ini maksudnya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Karena masing-masing ini beda tempatnya. Mungkin di sana ada dijelaskan hukuman merupakan identitas gagal yang bersifat tidak terencana tiba-tiba. Mungkin Bapak Ibu pernah memberikan hukuman kepada anak-anak? Ya. Nah, misalnya apa? Push up, oke. Cara kasus apa? Merokok, oke. Pak Sugeng pernah memberikan hukuman? Pernah tidak bawa baju olahraga. Oke, suruh ngapain? Push up, oke, 100 kali. Itu hukuman apa restitusi? Hukuman, oke. Kemudian, pernahkah memberi hukuman? Pernah. Suruh apa anak? Membersihkan lab. Alasannya kenapa? Karena telah masuk praktikum. Bu Endang, pernahkah memberikan hukuman? Pernah. Kasusnya apa? Tidak mengerjakan PA atau tugas. Kasus. Ya. Pak Firdaus, pernahkah memberikan hukuman? Apa? Karena keluar dari kelas. Oke, Pak Isatul, pernahkah memberikan hukuman? Suruh apa? Push up. Apakah itu benar? Bu Is, apakah hukuman itu benar? Secara fisik mungkin tidak boleh dilakukan. Tidak benar. Alasannya apa, Ibu? Karena itu termasuk kekerasan. Kekerasan. Oke. Kita lihat bahwa hukuman adalah jenis gagal yang bersifat tidak terencana tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba anak datang langsung kamu push up, kamu harus lari dari lapangan dan seterusnya. Hukuman bersifat satu arah. Jadi hanya Bapak Ibu guru kerja yang memberikan, anak tidak tahu. Tahu-tahu anak datang langsung kamu push up 100 kali karena tidak bawa seragam. Kamu lari keliling lapangan 3 kali karena tidak bawa baju praktikum. Kamu jongkok berjalan dari kantor sampai ke bengkel TPS dan seterusnya. Kemudian di sini hukuman tidak menurut kesepakatan Bapak Ibu semuanya. Jadi secara tiba-tiba guru memberikan satu arah hukuman tersebut. Oke. Yang kedua adalah konsekuensi Bapak Ibu. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Adakah pertanyaan tentang hukuman sebelum kita masuk ke konsekuensi? Ya. Tidak, oke. Ya. Tidak, oke lanjut. Konsekuensi merupakan detail sukses yang dibuat sebuah perencanaan atau disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi diberikan berdasarkan satu data yang punya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi konsekuensi itu adalah sudah ada kesepakatan dulu di awal. Bapak guru sebelum mulai pembelajaran dengan sebuah pemahaman bahwa kita akan ada keyakinan, peraturan dan seterusnya. Yang nanti misalnya Bapak Ibu tidak menyuruh anak besok yang tidak pakai seragam kesepakatannya apa? Misalkan push up. Makanya itu adalah konsekuensi. Tapi dalam hukuman beda nggak? Ya. Beda. Kalau hukuman tiba-tiba anak datang, kok belum pakai seragam push up, tapi sebelumnya tidak ada kesepakatan. Itu adalah hukuman satu arah dari bapak atau ibu guru.
Kemudian di sini sikap guru dan mengontrol murid. Mungkin Bapak Ibu pernah ya memberikan suatu konsekuensi ketika dalam pembelajaran, maksudnya pernah? Pernah, oke. Contohnya apa? Kontrol. Memberikan apa? Atau Pak Isatul? Masih pernah? Di mana? Di kelas? Ya, Contohnya? ketika tidak membawa cepat berarti tidak boleh mengikuti konsekuensi. Oke. Ketika anak tidak membawa verba, maka konsekuensinya tidak mengikuti praktek. Oke. Tepuk tangan bukan Pak Isatul. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, next. Ada restitusi. Bisa ya? Suara restoran. Oke, berikutnya adalah restitusi Bapak Ibu. Tadi ada apa? Yang pertama, ada hukuman, ada konsekuensi. Yang kedua adalah restitusi. Di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berefleksi tentang apa yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Di sini tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai diri dan kejikan yang mereka percayai. Mungkin Bapak pernah melakukan kegiatan ini, restitusi di sini? Ada yang pernah? Atau sudah hukuman? Contohnya seperti ini. Ketika anak bersalah, misal anak dipakai baju seragam, maka anak tua kita panggil, kita bertemu dengan mereka, kemudian kita tanya, kenapa kamu pakai seragam? Sangat terlambat. Kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan jadi gugup. Sehingga di sini kita nggak mau mereka. Kemudian kita tanyakan lagi, divalidasi pertanyaannya. Kemudian setelah itu kita sampaikan juga besok jangan pakai seragam seperti ini lagi ya. Besok harus pakai seragam. Sehingga ini namanya restitusi. Tidak menghukum kita. Kalau hukuman jelas ada langsung di situ. Kalau yang namanya yang kedua tadi konsekuensi itu karena buah dari sebuah keyakinan saya kesepakatan bersama. Sehingga di situ nanti ada yang namanya konsekuensi tadi. Kalau restitusi tidak ada hukuman, hanya kita berikan sedikit masukan atau saran mereka yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi dalam tawaran bukan paksaan. Jadi tadi ya, kalau dihubungkan dipaksa, kamu harus push up, pasti anak tidak mau karena jadi paksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian next, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini kita menguatkan karakter siswa. Kemudian di sini restitusi juga menguatkan dan kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita berikan solusi. Kalau mereka bersalah, kita carikan solusinya, bukan memberikan punishment atau hukuman. Terus tadi memberikan contoh yang salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita menghukum, biasanya anak kita suruh lari-lari dan mereka akan merasa ada efek setelah itu. Kalau ini tidak, anak cenderung akan lebih proaktif. Nah, ini adalah kurang lebih perbedaan dari ketiganya, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman, bisa dilihat Bapak Ibu, bersifat satu arah dari pihak guru, dan di sini terdapat kesepakatan. Kemudian yang kedua, hukuman diberikan berupa fisik dan psikis. Jadi hukuman dengan fisik ya, mungkin Bapak Ibu pernah menyuruh anak untuk berlari, push up, sit up, jongkok, terus jalan mundur dan seterusnya, itu fisik. Kalau psikis, mungkin Bapak Ibu pernah mendiamkan mereka, mungkin pernah verbal, membentak mereka dan sebagainya, memberikan sebuah punishment untuk mereka. Kemudian konsekuensi, tadi
tadi sudah dijelaskan bahwa sudah disepakati oleh murid dan juga guru. Jika kalian tidak pakai seragam, maka kalian akan tidak boleh ikut praktek. Kemudian, murid tidak nyaman untuk jangka pendek. Jadi jangka pendek ini mungkin nggak nyaman karena mereka akan terbayang-bayang terus. Kemudian berikutnya berdasarkan suatu data yang punya dapat diukur. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tadi. Jadi dia salahnya di mana? Dia tidak merasa menebus dengan istilahnya tadi konsekuensi atau dengan hukuman, tapi belajar dari kesalahan. Oh iya, ketika saya tidak pakai seragam, maka besok harus siap-siap memakai seragam dan seterusnya. Kemudian memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, ya ada dua kasus di sini Bapak Ibu semuanya. Hari ini nanti kita akan belajar bersama di kasus ini. Bapak Ibu akan sampaikan sticky note satu-satu. Nanti ada dua kasus. Yang pertama adalah pada saat perjalanan olahraga, ada siswa yang tidak membawa seragam olahraga. Pada saat itu guru langsung minta anak untuk melakukan push up sebanyak 100 kali. Nanti Bapak Ibu ditulis itu kasus pertama maksudnya apa? Hukuman, apakah restitusi, apakah konsekuensi. Silakan Bapak Ibu tulis. Tadi ya ditulis silakan. Ya, yang pertama dulu. Yang pertama ada kasus siswa yang tidak memakai seragam ketika olahraga. Kemudian siswa itu diberikan disuruh push up oleh gurunya sebanyak 100 kali. Nanti itu masuk kategori yang mana tadi? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Berikan alasannya. Nanti yang sudah silakan ditempel di papan ini. Pas ke depan. Pelatihan. Ya silakan ditempel dari atas. Oke. Ya, satu dulu. Yang nomor satu dulu, poin satu. Poin dua nanti. Yang satu dulu, silakan. Dengan alasannya. Ya. Kenapa itu hukuman? Kenapa itu? Silakan. Ayo langsungkan. Ayo yang lainnya. Pak Ali, Pak Andri. Bu Resti sudah.
yang kedua, saya kasihkan lagi sedikit lagi untuk Bapak Ibu. Silakan. Kasus kedua itu masuknya apa? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Apakah restitusi? Silakan sudah bisa ditempel di papan depan. Ngantuk apa Pak? Ibu Hesti minta bantuannya untuk dibacakan salah satu dari kasus yang ada di situ. Di mana ada siswa terlambat masuk pada jam pelajaran pertama, kemudian guru mempersilahkan anak itu masuk pagi pada saat istirahat. Guru meminta anak tersebut untuk menemuinya. Ya. Ini termasuk restitusi jawabannya ya. Maksudnya Karena anak diajak berdiskusi untuk mengatasi kesalahannya. Selanjutnya dia dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. oke, semuanya. Dikasih apa? Kasih W. Sekali lagi, berdiri semuanya. Dikasih apa? Kasih ada hukuman, ada restitusi juga, ada konsekuensi. Jadi bagaimana nanti bisa menerapkan di tempat kita nanti anak-anak sebaiknya dengan tadi yang terakhir restitusi, karena dengan restitusi itu anak merasa tidak dihukum dan anak lebih nyaman karena mereka kita panggil dan kita berikan solusi, kita ajak diskusi mengapa mereka melakukan itu. Jadi kalau hukuman tadi anak langsung ditembak, ditodong untuk diberikan punishment, misalnya untuk push up, untuk sit up dan seterusnya. Kemudian di sini yang termasuk dengan restitusi itu adalah yang tadi disampaikan oleh Bapak semuanya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, lanjut. Oh ya, silakan Bapak. Ya. Apakah kalian ada dari hukuman Konsekuensi. ya, apakah bisa dari itu bisa kolaborasikan besar antara restitusi dan konsekuensi. Karena melakukan satu kesalahan pertama ini kita diskusi, ini salah begini. Kalau nanti dilakukan lagi, apa konsekuensinya? Kita tahu apakah itu bisa atau tidak. Oke. Dari poin tadi, apakah bisa berkolaborasi? Tentunya bisa. Utamanya yang kedua, yang konsekuensi dan restitusi. Kalau yang hukuman, karena kita sebagai pendidik dan mengajar, sebaiknya itu dihindari. Jangan sampai kita memberikan sebuah punishment atau hukuman kepada anak. Karena hukuman itu nanti di masa akan datang anak akan terus teringat dengan hukuman tadi. Misalkan Pak Sugeng menyuruh anaknya untuk push up 100 kali. Kemudian Pak Peter tadi menyuruh anak untuk berlari keliling lapangan 3 kali. Maka nanti sampai lulus pun akan selalu ingat. Kalau itu positif, mungkin dia tidak bermasalah. Kalau negatif, dia akan dendam. Kemudian di sini tadi ya digabungkan betul sekali Pak Isabul bahwa antara konsekuensi dan restitusi itu adalah bisa digabungkan agar terjadi sebuah kegiatan yang nantinya tidak membuat apa ya semacam kita lebih ke punishment. Karena sebanyak sekarang apalagi di SMK yang notabene banyak laki-laki kemudian banyak jurusan teknik itu
itu biasanya lebih sering ke punishment. Dan sekarang di kurikulum merdeka kita harus mengubah dari yang punishment atau hukuman tadi menjadi restitusi. Ada pertanyaan lagi? Iya Mbak. Kalau untuk apa tadi yang restitusi kan ada kesepakatan. Ya. Nah, itu kan bisa terjadi di hari sebelumnya atau dari kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau misalkan ternyata anak itu melakukan kesalahan sekarang, kemudian kan dipanggil terus dihukum pada saat itu juga itu termasuk restitusi atau Jadi tadi Bu. Ya, dia. Terima kasih pertanyaan dari nomor besar. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman langsung. Terus apa ini? Kalau konsekuensi, ayo kemarin kita kesepakatannya apa? Yang nggak pakai seragam, lari keliling lapangan, itu namanya konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Kamu kenapa nggak pakai seragam? Terlambat bangun ibu, sehingga saya lupa tuh. Sehingga kita harus bisa membedakan tiga itu. Mana yang bersifat hukuman, mana yang bersifat restitusi dan konsekuensi. Silakan. Jadi hukumannya tadi apa? Tidak di hari itu langsung. misalkan kan ada anak datang misalkan kalau sering juga dia Ya. yang datang berapa bawa dari berapa warisan berapa apa kan sebelumnya mungkin sudah terjadi kesepakatan Ya. tapi ternyata ada hal lain yang dia tidak bawa kita belum bikin kesepakatan tuh Iya. gitu kan anak dibawa tuh di situ kita kasih apa ya namanya diskusi dulu terus habis itu kita hukuman itu bagaimana Itu maksudnya hukuman. tetap Karena belum ada kesepakatan di awal. Jadi kalau belum ada kesepakatan di awal langsung dieksekusi namanya hukuman. walaupun kita sudah ada Ya, kan kita baru sebatas hanya seragam, tidak menyampaikan bahwa harus bawa alat dan sebagainya. Jadi yang namanya konsekuensi adalah sudah poin-poinnya ditulis di situ 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan anak sudah tahu semuanya. Sehingga mereka ketika mendapatkan konsekuensinya mereka akan sadar sendiri. Bang itu, Silakan. tadi diinformasikan bahwa restitusi adalah jalan keluar terbaik, Ya. jalan keluar terbaik. Nah, bagaimana jika ini andai saja itu ketika sudah dilakukan restitusi itu kemudian apakah ada istilah restitusi itu gagal? Maksudnya sudah berulang kali mengadakan restitusi, kemudian siswa itu mengulangi kembali. Apakah ada istilah restitusi gagal? Kalau mencapai seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Mas Rey lagi sekali. Jadi, apakah restitusi itu bisa gagal? Bisa. Kenapa? Karena di sekolah kita punya masing-masing karakter yang berbeda. Siswa di kota dengan di pegunungan bisa sangat berbeda karakteristiknya. Di jurusan masing-masing yang teknik dan non teknik pun punya karakter yang berbeda pula. Sehingga pasti nantinya kita sebagai guru tentunya memberikan solusi ini dengan istilahnya kita harus bersabar, bertahap sehingga karena proses itu tidak instan. Karena yang pasti proses itu akan terus berjalan. Hari ini mungkin tidak bawa topi, besok dan seterusnya. Sehingga di suatu saat nanti ke depan anak yang kita sudah berikan restitusi tadi pasti dia akan lama-kelamaan akan mengingat dan terus ada. Itu yang mungkin bisa diberikan anak solusi seperti itu. Tapi berhasil ya Pak? Sampai berhasil dan kita berikan remedi. Kita sebagai guru memang harus bersabar. Tetapi memang itu adalah sebuah tantangan bagi kita, Bapak semuanya, di mana di zaman sekarang ini banyak sekali siswa yang mungkin secara kecerdasan sangat luar biasa, melek IT, tetapi secara kesopanan, tingkah laku dan seterusnya mungkin sangat kurang. Itu adalah tugas kita sebagai bapak ibu guru untuk menuntun mereka agar nantinya mereka menjadi anak-anak yang baik dan berakhlak tentunya setelah besar. Oke, next itu. Ya, ini keyakinan kelas. Ya, jadi ada keyakinan kelas tadi sudah dibahas. Nanti kalau baru masih di kelas ya nanti ada keyakinan kelas dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ada. Jadi bapak ibu nanti akan lihat terus kalimatnya adalah positif bapak ibu semuanya. Itu ada contohnya. Jadi bapak ibu tidak boleh mengatakan jangan terlambat. Kalimat positif bagaimana? Datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Kita nggak boleh mengatakan jangan lagi. Jangan berisik. Kira-kira kalimat positifnya apa? Diam. Kalau kasar mas. Apa beda? Jangan berisik.
Ya, harus tenang. Jadi kita di dalam sebuah keyakinan kelas itu senantiasa membuat kalimat-kalimat yang positif. Kita sering memakai kata-kata, anak-anak jangan berisik. Kita ganti dengan apa sekarang? Itu adalah kalimat positif. Calm down. Apalagi misalkan ada anak-anak yang tidak pakai seragam. Sik lah. Ada orang yang panjang. Berarti gimana? Sik lah. Oke. Ada yang tidak pakai seragam hari itu, maka kalimat positifnya Besok jangan lupa lagi. Tidak boleh. Besok pakai seragam yang tepat ya. Oke. Itu jadi adalah ada keyakinan kelas Bapak semuanya. Next. Terus setelah itu nanti di masing-masing kita ternyata kita ada kebutuhan dasar manusia semuanya. Bahwa manusia itu ternyata punya kebutuhan dasar. Tadi dijelaskan bahwa di sini menurut Dr. William Glasser bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka secara otomatis orang itu mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah diberikan nilai-nilai kebajikan. Kalau Bapak Ibu tidak tercukupi kebutuhan dasarnya, maka Bapak Ibu semuanya bisa melanggar nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya di sana, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya apa? Jadi kesehatan, rumah, dan makanan. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya Bapak Ibu sekarang ini tidak memiliki rumah. Atau Bapak Ibu sakit misalnya. Dukun. Atau Bapak Ibu Dukun. tidak makan hari ini, maka otomatis akan terganggu. Ini adalah salah satu kebutuhan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Jadi ini jadi ada perasaan seperti itu adalah kebutuhan dasar. Bayangkan kalau semuanya di sini tidak diterima di komunitasnya, maka apa yang dirasakan? Mutasi. Kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom. Di sini kebebasan kan bukan kebebasan yang liberal, tapi kebebasan untuk membuat pilihan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya ke anak-anak didiknya itu memberikan sebuah contoh untuk pilihan, tidak membuat sebuah doktrin hanya satu pilihan, tapi berbagai banyak pilihan. Nah, Bapak Ibu sama. Terus berikutnya kebutuhan kesenangan atau fun. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya lebih menyenangkan, dia ada variasi dan sebagainya. Ini adalah salah satu kebutuhan juga. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan puas atau power. Diakui pencapaiannya. Kalau misalkan hari ini ada yang jadi waka, ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi kapro dan sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan penguasa atau power. Next. Nah, kemudian itu juga ada emosi kontrol Bapak Ibu semuanya, bahwa bagi seorang guru ataupun orang tua ya, kita nanti akan menjadikan kontrol. Kita kira-kira nanti kita menjadi guru yang sederhana. Yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi tadi dijelaskan bahwa hukuman bisa bersifat apa? Verbal atau fisik. Ada yang tahu hukuman verbal itu apa? Aku konten. Bahasa. Contohnya apa kemudian? Ya, itu kata-kata yang sangat buruk sekali ya. Jangan sampai kita sebagai guru mengumpat dengan kata-kata seperti itu. Bego dan seterusnya. Itu adalah kita sebagai posisi penghukum. Jadi nanti jadinya apa? Murid menjadi pendendam. Dan guru jadi siswa tidak menyukai pelajaran kita. Jadi kita harus bisa introspeksi kenapa anak ini tidak suka dengan pelajaran kita. Apa salah kita? Mungkin Bapak Ibu guru pernah memberikan semacam judge ke anak-anak dengan tadi
cuma verbal atau fisik, mungkin push up, mungkin dengan ucapan atau kata-kata yang ternyata sampai sekarang itu masih terasa. Yang kedua adalah posisi merasa bersalah. Di sini guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid. Sama, jadi dampaknya murid merasa bersalah dan ditentang dari lingkungannya. Misalkan Bapak Ibu guru menyalahkan muridnya. Ini kan gara-gara kalian tidak mau ikut pelajaran Bapak, sehingga kalian nanti tidak dapat nilai yang bagus misalnya. Itu adalah contoh dari posisi merasa bersalah. Di sini Bapak Guru, jangan sampai kita buat hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah posisi teman Bapak semuanya. Jadi di sini teman adalah guru cenderung ramah dan bersenda guru ketika murid melakukan kesalahan. Di sini dampaknya murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau karena kita sebagai teman, maka murid akan merendahkan mungkin diri kita. Next. Kemudian yang keempat, kita lihat posisi pemantauan monitor. Jadi ada penghitungan data untuk mengontrol murid. Jadi nanti siswa bisa mengetahui konsekuensinya. Karena posisi manajer ini adalah posisi yang ideal untuk kita. Jangan posisi yang terburuk adalah posisi penghukum. Jadi nanti kita akan dikenal oleh siswa bagaimana kita sebagai seorang guru. Kalau sebagai posisi manajer tentunya kita bisa memiliki sisi yang positif, yakni muridnya akan bertanggung jawab mandiri dan dapat memecahkan masalah. Kemudian nanti kita juga akan selalu membuat suatu kebijakan-kebijakan yang tepat. Nah, di sini nanti disiplin positifnya adalah berpihak pada murid. Jadi kita akan berpihak pada murid dalam belajar. Nah, kemudian berikutnya adalah ada segitiga restitusi. Sekarang siapa? Ya, oke, siap. Oke, Bapak semuanya untuk semangat hari ini, mari kita tepuk semangat. Yo, tepuk semangat. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ini di mana di pagi hari ini Bapak Ibu terus fokus bangkitan diseminasi. Ya, lanjut berikutnya adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah apa namanya sih? Tadi membahas tentang restitusi. Ternyata di dalam restitusi itu ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita ada anak-anak yang melakukan kesalahan, maka kita dapat menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Di sini kita tanyakan mereka, misalkan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tekankan lagi di situ. Kemudian yang lain adalah menanyakan keyakinan. Jadi misalkan pertama tadi anak tidak memakai baju, maka yang pertama kita tanyakan, kenapa kamu tidak jadi pakai seragam? Maka kita tanyakan, kenapa kamu tidak pakai seragam? Nak, saya kesiangan. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Kira-kira kalau nggak pakai seragam ini, benar apa salah? Iya Pak, saya salah. Oke. Terus kedepannya apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam menggunakan memecahkan sebuah masalah ada solusi yang namanya segitiga restitusi. Next please. Nah, ya buat semuanya. Jadi dari apa yang kita pelajari bersama, bahwa nanti budaya positif akan menemukan profil pelajar Pancasila pada murid dan menciptakan insan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi bapak semuanya, mungkin di zaman dulu kita belajar dengan gaya dihukum. Mungkin bapak pernah merasakan dilempar penghapus, dipukul dengan penggaris dan sebagainya. Dan sekarang mungkin bapak semuanya pernah mengaplikasikan itu ke anak-anak didiknya. Makanya setelah itu nanti kita kalau bisa merubah image itu, merubah semuanya tentunya dengan baik agar nantinya siswa kita menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan nantinya kita semuanya menjadi guru yang selalu dikenal oleh murid-murid kita semuanya. Kemudian jangan lupa kita harus introspeksi diri.
sampai saat ini apa kekurangan kita, apa mungkin yang menjadi kelebihan kita, dan nantinya kita dapat memberikannya kepada anak didik kita. Bapak Ibu semuanya yang saya cintai sebanggakan, sekiranya ini dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke. Ya, dikasih apa? Kasih berdiri semuanya. Dikasih apa? Kasih ya, demikian untuk kegiatan diseminasi di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya dan nantinya dapat diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semuanya, sehingga nantinya siswa-siswi kita menjadi siswa yang baik, bertanggung jawab, kemudian berjiwa profil para pelajar Pancasila. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nihil ya ini ya. Nihil. Terima kasih untuk pertama masuk ini. Nanti sebelum kita masuk, hari ini ceritanya adalah kita akan membuat sesuatu hal yang mungkin belum pernah kamu buat. Kira-kira apa? Apa itu, Ya, Pak? kita buka bersama ya. Jadi nanti hari ini di bagian cerah ini, semoga kalian masih sehat semuanya. Kemudian dalam belajar ini, anak-anak semuanya, tentunya kalau berangkat sekolah di pagi hari ini ada banyak cerita di jalan. Tadi misalkan, ada yang terlambat hari ini? Kalau terlambat kan dapat apa kira-kira? Boleh, oke. Nah sekarang hari ini kemarin kita sudah ketemu di awal, kita membuat sebuah kesepakatan bersama, keputusan bersama. Nah hari ini nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Gimana kira-kira kamu pengennya kelas kita itu seperti apa? Atau mungkin ada yang pengen, Pak kalau bisa kelas kita nanti diberi musik biar kita musiknya setiap hari, sehingga nanti itu yang dipakai kalian di dalam proses pembelajaran dan kegiatan sehari-hari di kelas ini, supaya nanti kalian bisa enjoy menikmati di kelas ini. Paham sampai di sini? Sebelum kita mulai, saya akan berikan kalian sebuah ice breaking dulu agar semangat kalian ya. Nanti ikuti saya. Nanti kalian ikuti saya, nanti semuanya bertepuk tangan. Siap? Siap. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Siap? Siap. Ya, semuanya nyanyi sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, lebih cepat. Buka Mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Tertawa 2 kali, ha. Mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Fokus ya. Jadi karena masih fokus ketika harus
Tertawa 3 kali, tertawa 3 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali. Tidak bersuara tanpa suara. Nah sekarang di hari ini, di pagi ini nanti semuanya punya usul masing-masing ya. Kira-kira dari sebelah sana, kepengennya kelas kita seperti apa? Ayo, silakan. Bersih, oke, lebih bersih. Yang lainnya punya apa lagi? Di dalam kelas ada kaca gitu. Pengennya kamu seperti apa situasinya di sini? Oke, siap. Nah, hari ini nanti kita akan bahas sebuah keyakinan kelas. Nanti kalian akan Pak Guru berikan sticky note. Jadi nanti kalian akan menulis satu persatu. Nanti dipasang di depan sana, di papan bisa pasang di sana di depan. Silakan pikirkan kalian. Kalau pengennya di sini apa misalkan? Tenang dan sebagainya. Nanti masing-masing punya ide sendiri dan nanti kita akan kelompokkan keyakinan itu menjadi satu kesepakatan bersama. Paham sampai di sini? Oke, sekarang saya bagian kalian satu persatu. Silakan bagian Mbak. Ya, silakan kalian tulis semuanya. Silakan ditulis untuk yang di kelas yang kalian inginkan. Silakan. Dibuat berdiri ya. Ya, bebas. Sudah, yang sudah, silakan bisa langsung maju ke depan untuk ditempel di papan ini. Ya, silakan nanti maju ke depan untuk ditempel di papan yang ada di depan sana. Silakan ke depan, bisa dipasang di depan yang sudah. Ya, silakan Mbak, Mas. Maju ke depan. Yuk, berbaris tertib, rapi, tidak berebut. Sudah semuanya? Ya, oke. Ya, sudah dipasang semuanya ya. Ini adalah apa yang telah kalian tulis bersama. Pak Guru boleh minta tolong? Ya, silakan Mbak, ke depan tolong bacakan satu persatu. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Terima kasih tentang semuanya. Kita sudah pasangkan tentang keyakinan kelas yang ada di sana. Nanti saya minta tolong
tolong salah satu dari kalian, Mbak, silakan ke depan, diambil, dibacakan. Nanti kita bahas bersama untuk keyakinan kelas yang telah kalian tulis. Jangan membuang sampah di laci meja. Oke, yang pertama, jangan membuang sampah di laci meja. Membayar kas dengan kesadaran sendiri tanpa harus ditagih. Oke, membayar kas dengan keyakinan sendiri tanpa harus ditagih. Biasanya laki-laki nih. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas. Oke, bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kadang ini cewek suka makan plastiknya dibuang sembarangan. Menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Oke. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, melaksanakan piket sesuai jadwal. Menjaga kelas tetap selalu bersih dengan piket bersama sesuai jadwal. Oke, piket bersama ya, sesuai jadwal. Oke, ini ada yang sama ini. Yang lain? Kelas yang nyaman dan bersih. Kelas yang nyaman dan bersih. Apa ya ini ya? Menghargai sesama teman dan jangan membuli. Oke, menghargai sesama teman dan jangan Boleh. bully. Nah, ini sama ini. Bully. Ada suka bully? Ayo, siapa yo? Datang tepat waktu, menghargai teman dan guru. Oke. Datang tepat waktu, menghargai teman dan guru juga manusia. Sama ya. Menggunakan seragam dengan rapi. Menggunakan seragam dengan rapi. Yap. Punya. Piket tanpa dihimbau, kelas selalu bersih. Piket tanpa dihimbau. Sama ini ya piket ya. Hampir sama ini. Menghargai satu sama lain. Hampir sama lain. Sama yang lain lagi, Mbak. Sama lain. Tidak boleh makan di dalam kelas sebelum jam istirahat. Oke, tidak boleh makan dalam kelas sebelum jam istirahat. Dua lagi. Bekerja sama antar teman. Bekerja sama antar teman. Sama antar teman. Saat guru mengajar dilarang bermain HP. Nah, saat guru mengajar di dalam bermain HP. Siapa yo yang soal ini? Yang Jangan berisik saat pelajaran. Oke, jangan berisik saat pelajaran. Yang lain sama ya? Sama. Oke, sekarang silakan terima kasih kita berkas. Ya, kalian jangan berisik. Sekarang saya bacakan dari yang satu apa ini yang banyak. Dari yang pertama, jangan membuang sampah di laci meja. Sebaiknya gimana sebenarnya? Ya, buang sampah pada tempatnya. Oke, yang pertama buang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Berarti nanti kalian harus semuanya membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada lagi sampah di laci dan sebagainya. Yang kedua, membayar kas dengan kesadaran diri tanpa harus ditagih. Ya, sepakat? Sepakat ya? Oke, sepakat. Oke.
Yang ketiga, bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan kelasnya, kelas yang nyaman, tiket sama jimbo, kelas selalu bersih. Sama ya, ininya sama. Kemudian yang keempat, menghargai sesama teman, datang tepat waktu, menghargai satu sama lainnya. Yakin ya? Kemudian menjaga kelas tetap selalu bersih, hampir sama ini. Kemudian yang keenam, menggunakan seragam dengan rapi. Setuju? Setuju ya? Berarti kalian harus berangkat sekolah seragamnya rapi, dipakai. Ya pakai dasi. Kalau hari Jumat pakai setengah leher dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti gimana ini? Makan? Istirahat. Bekerja sama antar teman. Sepakat? Yakin? Dalam hal apa dulu? Kalau ulangan ya nggak boleh. Ya misalkan lagi bikin dibantu dan seterusnya. Itu boleh ya? Sepakat ya? Terus saat guru mengajar dilarang bermain? Sepakat? Ya. Karena memang HP suatu saat memang harus dipakai, tapi ketika dalam pelajaran tidak boleh dipakai. Kalau dibutuhkan. Misalkan pelajaran bahasa Inggris harus punya sebuah video yang ada di YouTube, misalkan itu dipakai. Yang terakhir tadi Pak, jangan berisik saat pelajaran. Seperti apa? Tenang saat pelajaran. Ya, saat pelajaran. Ya sekarang nilainya apa yang diambil dari yang pertama? Buang sama temannya? Ya. Disiplinan bukan? Disiplin ya? Disiplin. Lalu tanggung jawab? Disiplin. Tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab. Yang kedua berkas, ini tanggung jawab ya, maaf. Disiplin ini tanggung jawab. Jadi harus punya tanggung jawab. Yang ketiga bekerja sama. Itu apa? Solidaritas, kesamaan. Yang keempat, datang tepat waktu. Disiplin. Oke, disiplin. Yang kelima, menjaga kelas tetap selalu bersih. Tanggung jawab. Tidak tanggung jawabnya. Kemudian menggunakan seragam dengan rapi. Disiplin. Yang tujuh, tidak boleh makan di dalam kelas. Maaf, makan saat istirahat. Disiplin. Bekerja sama dengan teman-teman. Bersamaan. Terus saat guru mengajar dalam bermain HP. Bahasanya apa nih? Menggunakan HP pada saat dibutuhkan, saat istirahat. Berarti apa nih? Yang 10, tenang saat pelajaran. Tanggung jawab. Jadi nilai yang benar tanggung jawab, disiplin. Hari ini yang besok akan diterapkan oleh kalian di kelas ini. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, jadi nanti ini yang buat kalian dan nanti harus diyakini dan disepakati oleh kalian semuanya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, karena ada pertanyaan nanti kita deal ya. Terima kasih semuanya yang buat hari ini sangat luar biasa sekali untuk membuat keyakinan kelas yang mana nanti akan kita pakai setahun depan. Gitu ya? Ya, nanti kita harus selalu memakainya dan selalu bisa mengingatnya manakala kita sedang akan berangkat sekolah, sehingga kita di kelas nanti akan lebih tertib, lebih baik, dan nantinya akan semakin berkualitas belajar dengan lebih baik lagi. Ya, itu dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Kita lanjutkan ya setelah ini ya, nanti dalam pelajaran yang akan Bapak mulai di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah, guru informatika di SMK Negeri 1 Rembang.
Dengan mengikuti kegiatan destinasi teman-teman CGP di Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Rembang, tentunya saya sebagai peserta mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan informasi yang belum saya ketahui sebelumnya. Informasi yang saya dapatkan diantaranya yaitu tentang 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu meliputi kebutuhan bertahan hidup, meliputi kebutuhan untuk disayangi atau diterima, kemudian 5 kebutuhan untuk pengakuan terhadap kemampuan, kemudian kebutuhan untuk kebebasan, dan juga kebutuhan untuk kesenangan. Selain 5 dasar kebutuhan manusia, juga saya mendapatkan ilmu atau pengetahuan tentang 5 kontrol atau 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang tentunya posisi ini sudah tidak diperbolehkan lagi di kurikulum Merdeka. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Posisi ketiga, posisi sebagai teman. Posisi keempat yaitu sebagai monitor, dan juga posisi kelima sebagai manajer. Tentunya posisi yang diharapkan di kurikulum Merdeka yaitu guru sebagai manajer, di mana guru bertindak sebagai pengontrol terhadap kegiatan siswa-siswinya, tentunya kegiatan yang mereka inginkan dan kegiatan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga diharapkan dengan kebebasan dan dengan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh peserta didik, diharapkan nantinya siswa-siswi itu bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kesimpulannya dari kegiatan destinasi ini, saya berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat saya pribadi untuk perbaikan pembelajaran di kelas secara pribadi buat saya. Tentunya saya sangat mendukung kegiatan destinasi ini, dan untuk teman-teman CGP Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Rembang, saya doakan semoga teman-teman bisa melakukan proses CGP dengan lancar dan nantinya bisa menghasilkan yang memuaskan. Dan yang terpenting bisa menggerakkan teman-teman di SMK Negeri 1 Rembang untuk melakukan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu dicantum dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kita menjadi lebih disiplin dan tahu bagaimana peraturan kelas yang diundi secara bersama. Dan selama pembelajaran 1 bulan ini, saya merasa senang dan sangat gembira. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya menjadi tahu peraturan-peraturan kelas atau kedisiplinan kelas. Dan selama 1 bulan, saya mempelajari banyak hal-hal yang menarik, dan pelajaran ini sangat menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.